Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Halimah di channel Ekonomi 22. Kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan. Happy for watching. Pengertian hukum permintaan. Secara rasional, antara permintaan dan penawaran yang terjadi pada mekanisme pasar yang selalu mengaitkan dunia pariwisata menjadi satu peristiwa yang saling berhubungan. Faktor mekanisme pasar telah mempertemukan dan berpengaruh besar antara permintaan dan penawaran. Dari sudut permintaan, secara dominan berarti lebih banyak berbicara mengenai masalah pembeli, yaitu konsumen terhadap produk baik berupa barang maupun jasa. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Secara periode, permintaan dari seseorang individu atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh antara lain harga barang yang dimaksud, kemudian tingkat pendapatan seseorang, jumlah penduduk, kemudian selera dan ramalan di masa yang akan mendatang, dan harga barang lain atau substitusi. Analisis teori permintaan memfokuskan hubungan antara permintaan dan perubahan harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap atau dikenal dengan ceteris paribus. Berdasarkan teori ini, ditetapkan suatu aturan yang berlaku secara teoretis mengenai permintaan yang disebut hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit mengalami kenaikan atau menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan, dan jika harga produk per unitnya dari harga pemula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, permintaan berbanding terbalik dengan harga, di mana hukum permintaan ini hanya berlaku jika asumsi ceteris paribus. Secara matematis, jumlah permintaan atas suatu produk dapat dirumuskan menjadi Y sama dengan A dikurangi BP. Kurva permintaan dari fungsi permintaan digambarkan sebagai berikut. Jika dilihat dari kurva tersebut, Y sama dengan A dikurangi BP adalah rumus. I adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen. A sendiri merupakan konstanta atau koefisien arah garis kurva, di mana tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Kemudian P merupakan harga produk yang diminta per unit. Kemudian D sama dengan permintaan, atau dalam praktik persamaan fungsi permintaan untuk range yang relevan mendekati linear, sedangkan yang lain tidak linear. Seringkali dalam kasus-kasus tertentu, persamaan fungsi linear dipandang cukup akurat untuk menunjukkan permintaan dalam suatu range tertentu. Berikutnya kita akan membahas mengenai kurva permintaan linear. Kata linear berarti harus menurun. Turunannya harus lurus horizontal atau lurus secara vertikal. Dari sini timbullah peristiwa permintaan negatif dan harga negatif. Permintaan negatif adalah harga ketika begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang bisa memuaskan konsumen. Kasus yang terjadi, kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif. Artinya, apabila harga turun, permintaan akan semakin naik atau bertambah. Ada kasus lain bahwa kemiringan kurva permintaan itu adalah nol. Artinya, permintaan dapat berubah-ubah walaupun harganya relatif tetap. Kasus ini bisa berupa kemiringan kurva dari permintaan tidak terhingga, yang artinya harga dapat berubah-ubah tetapi permintaannya masih tetap.
Semakin besar slope atau koefisien arah garis akan mempengaruhi tingkat kemiringan garis dan sekaligus dapat menentukan besar kecilnya harga dan jumlah barang yang diminta. Berdasarkan schedule permintaan barang, diketahui harga tertinggi dicapai pada saat tidak ada permintaan pasar. Artinya tidak terdapat persediaan barang di pasar, atau Q sama dengan 0, yaitu sebesar P sama dengan 50. Sedangkan jumlah permintaan pasar terbesar terjadi pada saat diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh produsen. P sama dengan 0, yaitu sebesar I sama dengan 25. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai pergeseran kurva permintaan. Hukum permintaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya hanya berlaku bila dalam kondisi ceteris paribus. Namun, bagaimanakah seandainya asumsi tersebut tidak berlaku? Sebagai contoh, pada periode tertentu, meskipun terjadi perubahan harga, tetapi jumlah terjadi perubahan suatu pendapatan individu atau masyarakat. Apakah yang terjadi pada jumlah barang yang diminta dan permintaan? Misalnya, jika ada seseorang individu A pada periode tertentu memiliki pendapatan sebesar anggaplah 100.000 dan harga barang per unitnya adalah Rp1.000. Barang yang dapat dibeli adalah sebanyak 100 unit. Bila harga naik menjadi 2.000, jumlah barang yang diminta akan menjadi turun, yaitu 50 unit. Kemudian, tetapi bila harga turun menjadi 500, jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 200. Hal ini mengasumsikan kurva permintaan itu sifatnya negatif atau berbanding terbalik. Seandainya pada saat itu pendapatan individu tersebut meningkat menjadi anggaplah 150.000, apakah naik menjadi 2.000? Tentunya permintaan akan naik sebanyak 25 unit, dari 50 unit menjadi 75 unit. Naiknya jumlah barang yang diminta sebanyak 25 unit menyebabkan adanya pergeseran kurva permintaan ke arah kanan, seperti pada gambar berikut. Pergeseran pada kurva tersebut tampak dari X1 ke X3 dan kurva permintaan bergeser dari DC1 ke DC2. Coba mari kita cari jawabannya mengenai apa yang akan terjadi bila harga tetap sedangkan pendapatannya turun. Selain pendapatan menyebabkan pergeseran curve permintaan adalah selera masyarakat, yaitu barang substitusi, jumlah penduduk, dan ramalan di masa yang akan mendatang. Dengan kata lain, sebab terjadinya perubahan permintaan adalah harga, sedangkan yang menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan selain harga adalah semua yang diasumsikan tetap untuk menyebabkan hukum permintaan. Yuk, my comment. Thank you for watching.